Oke, silahkan dihidupkan dulu Bapak Ibu ya. Saya ingin didoakan sebagai sambutan hangat dan doa terbaik dari Jadi Bapak kan dan Ibu sini kemah semuanya ya. Mohon jawabnya yang kompak, yang semangat. Ya, saya ulangi. Saya doakan yang jawabannya paling semangat, yang paling ikhlas, mudah-mudahan closingnya paling banyak. Omsetnya mudah-mudahan bulan ini 1 miliar. Amin. 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 Yang punya Amin ya hutang, Allah. mudah-mudahan Allah Amin. bantu Amin. Amin lunasi. Allahumma amin. Amin. Waalaikumsalam. Amin. Ya Allah. Ya, Masya Allah. Ya, aminnya kencang banget ya doa yang kedua ya. Kutunya ada. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini saya bahagia sekali bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu semuanya dan ini adalah kali pertama saya ditampilkan. Saya bergabung alhamdulillah di pertengahan bulan Ramadan, awal bulan Mei sehingga tidak banyak bisa bertemu dan berinteraksi dengan Bapak dan Ibu semuanya, melainkan banyak terkait dengan mempelajari sistem cara distribusi, kemudian terkait dengan halal haram bisnis emas, insya Allah ya. Ini luar biasa, saya bahagia sekali dan tentunya pertemuan saya dengan Bapak dan Ibu, tentunya juga pertemuan kita semuanya dikumpulkan dalam sebuah acara ini oleh Salam Goal. Tentu tidak ada yang kebetulan, melainkan semuanya atas kehendak, izin, dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bapak Ibu, saya bahagia sekali bersyukur pada Allah bisa bertemu dan bisa belajar bareng pada Bapak dan Ibu semuanya. Kalau dikatakan sharing materi, sepertinya tidak ada materi yang akan saya share, melainkan kita sharing-sharing aja gitu ya. Saya ingin sharing terkait dengan apa yang sudah pernah saya pelajari terkait dengan bisnis dan investasi. Seperti itu. Kemudian Bapak dan Ibu semuanya, kita bersyukur pada malam hari ini atas izin Allah acara malam hari ini bisa sama-sama kita laksanakan. Mudah-mudahan acara kita pada malam hari ini bisa mengawali pertemuan kita di Salam Goal dan mudah-mudahan pertemuan kita di Salam Goal ini yang terpenting itu adalah mudah-mudahan bisa menjadi wasilah kebaikan untuk kita semuanya dan menjadi wasilah kebaikan untuk masyarakat Indonesia dan termasuk untuk negeri ini gitu ya, karena kita semuanya yang di Salam Goal ketika Bapak Ibu memutuskan untuk berbisnisnya emas, berarti sudah menyadari satu hal terkait dengan bahwa ternyata di sistem ekonomi yang saat ini diterapkan di Indonesia, itu kita tidak mungkin bisa selamat, melainkan salah satunya adalah solusi parsial gitu ya. Kalau solusi parsial sistem ekonomi Islam itu kan adanya bank syariah. Nah, kalau untuk finansial mungkin solusi parsialnya itu adalah dengan emas gitu ya. Sehingga pada kesempatan kali ini alhamdulillah atas izin Allah saya bisa dipertemukan dengan Bapak Ibu dan menyusun sebuah tema yang mudah-mudahan bisa menjadi bahan dakwah. Kalau bahan jualan mungkin terlalu mainstream ya. Jadi bisa menjadi bahan sharing Bapak dan Ibu semuanya terkait dengan bagaimana mengedukasi masyarakat, mencerdaskan masyarakat, mengedukasi masyarakat bagaimana mereka itu bisa berbisnis dengan emas gitu ya. Bisa cerdas finansial dengan emas. Seperti itu. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga Allah mencurahkannya selalu pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai pada kita selaku umatnya yang masih setia mengikuti jejak dan langkahnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pepatah mengatakan tak kenal maka ta'aruf gitu ya, tak kenal maka tak kenalin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perkenalkan nama saya Abdullah Ramli. Saya seorang Saria Marketing Coach dan juga saat ini aktif sebagai manajer marketing di Salam Gold. Sebelumnya dari tahun 2014, nah saya mengawali karir di bisnis tahun 2014 di dunia marketing properti dan alhamdulillah langsung bertemu dengan komunitas hijrah jadi marketing properti syariah. Sebelumnya saya di Astra Autopart bagian finance and accounting tahun 2000 lulus kuliah berarti ya. Tahun 2012, 2013, 2014 resign dan memutuskan untuk bisnis di properti dan mengawali karir di marketing gitu ya. Alhamdulillah di awal tahun 2014, kemudian 2015 itu
membangun sebuah perusahaan namanya Salsabila Dharma Raya, kemudian kita konversi jadi karena produknya syariah, saat itu menjadi Hijrah Indonesia. Gitu ya. Kemudian saat itu membantu salah satu perusahaan properti syariah perumahan di Bojonggede dengan total perumahan itu 250 unit. Dan saat itu merupakan perumahan properti syariah terbesar tahun 2014-2015. Dan saat itu alhamdulillah dengan pasukan jualan, kalau sekarang bahasanya affiliate marketing freelance, itu bisa berhasil menjualkan per bulan itu 25 sampai dengan 50 unit per bulan. Kemudian dari tahun 2014 kemudian sampai dengan tahun 2019 alhamdulillah gitu ya, karena tahun 2019 yang namanya hidup. Nah, ini banyak banget lika-likunya. Awal tahun 2018 saya membangun sebuah bisnis properti juga dan sama membangun karena background-nya memang di marketing, membangun pasukan jualan jadi perusahaan marketing di agensi properti syariah dan saat itu banyak produk coupling dan juga produk-produk perumahan, coupling produktif dan juga coupling perumahan tahun 2018 berarti. Jadi tahun 2018 di akhir itu, nah itu alhamdulillah dengan tim pasukan jualan, itu bisa menjualkan sebulan itu 200 sampai dengan 500 unit rumah dalam satu kali transaksi gitu ya. Satu bulan itu bisa menjual 200-an rumah dan proyek itu bisa sampai saat satu kali jualan itu bisa langsung habis. Jadi memang background-nya di properti. Gitu. Kemudian tahun 2019 saya meninggalkan semua bisnis properti karena produknya alhamdulillah habis dan terakhir saya membantu guru saya di klaster Muslim Bogor. Kalau Bapak Ibu klik website di situ ada klaster Muslim Bogor. Itu terakhir yang saya bantu sampai Ramadan tahun lalu gitu ya. Kenapa saya berhenti? Karena produknya habis gitu ya. Sampai dengan terakhir produk di klaster Muslim yang di Gunung Batu Kota Bogor. Nah, itu sudah habis semua. Jadi 2019 resign. Kemudian mengawali aktivitas di emas. Nah, itu sebenarnya dari tahun 2012 gitu ya. Saya pernah menjadi reseller, masih reseller tapi sudah memahami emas di Gold Dinar. golddinar.co.id. Nah, itu juga salah satunya adalah guru saya yang membuat perusahaan dinar. Nah, jadi mengawali bisnis emas itu dari Gold Dinar. Nah, sehingga paham dari 2012 sampai dengan 2014 masih aktif juga di Gold Dinar sambil kerja gitu ya. Nah, tapi di situ memang saya banyak mempelajari terkait dengan bagaimana bisnis Islami yang berkaitan dengan emas. Nah, termasuk salah satunya adalah dinar. Dan tahun 2021 ini alhamdulillah bertemu dengan Ustadz Devi dan juga Mas Antoni dan diminta bantuan untuk sama-sama membantu di meningkatkan penjualan di emas Salam Gold gitu ya. Dan saya juga banyak berinteraksi dengan EOA Gold. Nah, termasuk emas-emas yang lain. Nah, ya insya Allah partner kita gitu ya. Jadi jangan khawatir, market share-nya masih banyak banget gitu ya. Jadi kalau misalnya mau saingan, pilihlah saingan yang bisnisnya tidak Islami gitu ya. Kalau kita sama-sama bisnis Islami, nah ini bukan saingan tapi partner bisnis gitu ya. Kenapa? Karena market share-nya itu rakyat Indonesia itu banyak banget gitu ya. Jadi tidak usah khawatir kehabisan market. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman semuanya, ini juga salah satu program yang saya buat tahun 2019 karena pengalaman saya di properti dan banyak banget berinteraksi termasuk Ustadz Devi. Nah, ini juga penasehat spiritual saya. Nah, saya menganggap dulu itu Bapak Ibu semuanya, ketika saya jualan itu saya merasa hebat banget gitu ya. Saya bisa closing itu merasa hebat banget. Tapi ternyata semakin saya mengenal Islam, semakin saya mengkaji Islam, ternyata saya salah gitu ya. Kenapa saya menyadari salah? Ternyata dulu Korun itu adalah orang yang paling miskin di zamannya Nabi Musa. Tapi karena dia minta didoakan Nabi Musa untuk menjadi orang yang kaya raya, maka Allah berikan kekayaan yang luar biasa. Tapi apa yang terjadi ketika Korun itu kaya, diminta oleh Nabi Musa, wahai Korun, semua hartamu itu semuanya pemberian dari Allah. Tapi apa yang dikatakan Korun? Bukan, ini adalah karena saya yang hebat, karena saya yang jago. Nah, akhirnya Allah azablah Korun itu dengan menenggelamkannya
di bawah bumi gitu. Nah, untuk itu Bapak Ibu semuanya saya membuat sebuah materi yaitu amazing selling gitu ya, bagaimana kita memaksimalkan ikhtiar menjemput keajaiban. Jadi membuat kita semakin kita jualan, semakin kita menyadari bahwa yang namanya rezeki itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi semakin kita berikhtiar dan ikhtiar itu akan menjadi nilai ibadah bagi kita. Closing nggak closing, yang penting mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu dengan ikhtiar yang maksimal. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah insya Allah nanti untuk materi edukasi, nah sebagai bentuk dedikasi saya kepada Salam Gold, saya akan berikan materi ini kepada Bapak dan Ibu semuanya. Jadi materi ini memang banyak banget yang akan membahas terkait dengan teknis, bagaimana memaksimalkan ikhtiar di era digital, termasuk bagaimana memanage marketing, Bapak Ibu yang di sini cabang, distributor. Nah, itu kan perlu memaintain bagaimana tim reseller di bawahnya. Nah, itu juga insya Allah mudah-mudahan bisa membantu dari sisi memaintain tim dan juga termasuk teknik-teknik closing, bagaimana memaksimalkan interaksi menjadi transaksi, kemudian merubah penolakan menjadi omset, kemudian bagaimana mengelola pembeli supaya dia itu aktif menjadi pembeli lagi, bahkan bisa menjadi pasukan marketing juga. Ya. Jadi insya Allah materi yang akan banyak, termasuk di sini juga tidak akan meninggalkan bagaimana konsep rejeki dan memancing rejeki. Kalau bahasa sekarang marketing langit gitu ya, tapi kalau saya lebih senang menyebutnya amazing selling gitu ya. Karena setiap closing itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kehebatan kita. Seperti itu, mudah-mudahan ini bisa membantu Bapak dan Ibu semuanya dalam memaksimalkan ikhtiar menjemput keajaiban. Dan saya berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya omsetnya minimal 1 miliar supaya sodakohnya bisa lebih banyak lagi gitu ya. Dan tidak lupa saya juga berterima kasih kepada Pak Joni dan juga Mas Rizky Antoni dan juga Ustadz Devi selaku Dewan Direksi dari PT Salam Gold. Dan juga tidak lupa pesannya Mas Tony itu jangan macam-macam sama Bu Mai gitu ya, karena kalau Bu Mai itu udah ngomong doanya dikabulkan gitu ya. Jadi Bu Mai, mohon maaf, mohon izin itu ya, saya menyampaikan sharing sedikit terkait dengan materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu cerdas finansial dengan emas. Ada Bu Mai? Bu Mai yang mana ya? Halo, Bu Mai yang mana ya Bu Mai? Boleh buka suaranya Bu Mai? Cari aja yang paling cantik, Pak. Oh, Insya Allah. Ibu Erna ya. Mana ya? Yang paling cantik di sini nggak ada settingan Zoom. Yang paling cantik tampil duluan soalnya. Ya, baik Bapak Ibu, salam kenal ya, insya Allah ya. Kita lanjutkan materi kita sedikit saja sebagai pembuka kita, sebagai perkenalan kita, dan sebagai penambah materi dakwah kita gitu ya. Karena di Amazing Selling Bapak Ibu semuanya, saya menerjemahkan jualan itu adalah proses kita membantu orang lain gitu ya. Karena proses kita membantu orang lain, maka tujuan closing itu adalah bonus. Prinsipnya adalah semakin kita fokus bantu orang lain, semakin Allah bantu kita. Closing namanya. Makanya closing itu adalah bonus. Makanya tidak rugi sebagai seorang sales ya ketika kita mengedukasi kebenaran. Ketika kita meyakini bahwa produk kita itu adalah baik, semakin kita meyakini bahwa produk kita ini bermanfaat untuk orang lain, maka saat itulah kita akan sama-sama meyakini dan kita akan memaksimalkan ikhtiar kita bagaimana kita mendakwahi orang lain, memberikan edukasi pada orang lain bahwa emas itu adalah salah satu bisnis yang terbaik di masa sekarang, apalagi di masa pandemi. Nah, jadi memang jualan itu adalah mindset jualan yang saya bangun di Amazing Selling itu adalah fokus membantu orang lain. Karena yang namanya jualan bukan hanya sekedar memindahkan isi dompet orang lain ke dompet kita dengan cara yang halal, tapi adalah bagaimana kita mengedukasi bahwa produk kita ini adalah produk terbaik, bukan hanya sebatas closing, tapi benar-benar bisa membantu orang lain mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kan seperti itu. Nah, dari situ Bapak dan Ibu semuanya, mudah-mudahan materi ini bisa semakin menguatkan kembali Bapak dan Ibu semuanya, semakin meyakini kembali bahwa bisnis emas, termasuk salah satunya di Salam Gold, ini merupakan bisnis yang terbaik di masa pandemi ini. Ini bukan pesan sponsor ya, nanti akan saya ungkapkan datanya. Mudah-mudahan ini bisa memperkuat Bapak Ibu semuanya bahwa Anda semuanya berada di jalur yang benar, memiliki sebuah produk terbaik yang butuh diedukasi kepada masyarakat supaya masyarakat Indonesia khususnya itu semakin paham, semakin menyadari bahwa ternyata mereka itu bukan cuma butuh tapi memang urgent banget menyimpan emas. Ya.
Nah, baik Bapak Ibu semuanya, saya ingin mengawali terkait dengan bahwa Indonesia dengan sistem ekonomi kapitalis ini secara sistemik. Jadi secara sistemik memang berada di rel yang mengarahkan kepada krisis, gitu ya. Jadi itu dulu mindsetnya. Jadi sistem ekonomi kapitalis itu memang benar-benar mengarahkan kita. Jadi kita ibaratnya kalau misalnya naik kereta, kita itu sedang menuju kepada jurang krisis. Jadi ketika kita nggak pindah kereta, itu selamanya kita tidak akan pernah terbebas dari yang namanya krisis. Ini adalah sistem. Gitu ya. Nah, makanya kalau kita melihat secara umum terkait dengan bagian ekonomi kan seperti ini. Ini adalah ekonomi yang sehat. Kalau tubuh yang sehat itu kan peredaran darah dari jantung ke otak mengalir ke jantung ke seluruh tubuh itu lancar. Ketika ada penyumbatan, maka itu yang terjadi penyakit, termasuk dengan alur ekonomi. Alur ekonomi juga sama, dari perusahaan mengalir dia punya barang dan jasa, kemudian rumah tangga itu membeli uang. Kan alurnya seperti ini. Perusahaan buat barang dan jasa, baru dia punya profit. Ya kan? Baru profit inilah yang digunakan untuk membuat barang dan jasa kembali. Kemudian rumah tangga ini punya uang, yang uang ini dibelikan untuk produk barang dan jasa yang dibuat oleh perusahaan. Nah, sehingga bagannya seperti ini. Nah, rumah tangga dia itu dapat uangnya dari mana? Rumah tangga dia itu dapat uangnya dari mana? Dari lahan. Mereka punya tanah, mereka bisa disewakan. Tenaga kerja, mereka kerja di perusahaan, mereka dapat gaji, dapat upah. Atau mereka investasi. Ya, investasi kan uang mereka di perusahaan, itu ada yang namanya bunga. Bunga. Gitu ya. Nah, ini bagian ekonomi. Kalau semuanya lancar, maka sistem ekonomi juga akan lancar. Kalau semuanya ini tidak ada sumbatan, maka lancar sistem ekonominya. Tapi kita berada di sistem ekonomi kapitalis yang menyebabkan bahwa apa yang terjadi. Nah, kalau Bapak Ibu belajar ekonomi, ya, kuliah atau belajar sistem ekonomi yang konvensional, itu akan mempelajari bahwa yang namanya pasar barang dan pasar faktor produksi. Nah, ini menjadi sebuah penelitian. Nah, harus diteliti, dijalankan terlebih dahulu apa sih yang sebenarnya membuat krisis itu terjadi, gitu ya. Meledak itu terjadi, atau kalau bahasa kesehatan itu sumbatan darah itu terjadi, gitu ya. Nah, sehingga Bapak dan Ibu semuanya kita akan melihat bahwa perusahaan itu membuat supply. Nah, kemudian di sinilah yang akan menjadi proses bagaimana perusahaan itu memperoleh kekayaan. Nah, karena kita Muslim, ya, kita punya Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu buatan kalamullah, ya. Al-Qur'an itu tidak ada keraguan di dalamnya, maka kita cukup melihat isi Al-Quran, kemudian Allah akan menyampaikan bahwa apa sih yang membuat kegoncangan dalam kehidupan kita. Kalau dalam sistem ekonomi, apa sih yang membuat ekonomi dunia bahkan itu mengalami kegoncangan, ya. Dalilnya jelas banget, kita bahagia banget beragama Islam karena Allah mengatur kita dan memberikan informasi. Jadi kegoncangan itu terjadi. Nah, di Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Saya yakin Bapak dan Ibu semuanya, apalagi aktivis bisnis hijrah pasti hafal, ya, anti riba. Wa halallahul bai'a wa harrama riba. Jadi inti dari kegoncangan itu berasal dari satu buah potongan ayat yang berbunyi Allah itu telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kenapa kegoncangan itu terjadi? Karena mereka menganggap bahwa jual beli itu sama dengan riba. Oke ya. Sini ya, ini konsep berpikirnya. Ya, kita ingin memperkuat keimanan kita bagaimana sih secara logika, secara sistem. Nah, secara sistemik bagaimana riba itu menghancurkan, atau kalau bahasa di ekonominya itu adalah bagaimana riba itu menyebabkan krisis dan kegoncangan ekonomi. Kita lihat Bapak dan Ibu semuanya. Nah, kegoncangan itu terjadi allazina ya'kuluna riba, ketika mereka itu memakan riba tidak dapat berdiri. Jadi kalau perusahaan dia itu memakan riba, maka perusahaan itu tidak bisa berdiri. Gitu ya, mengalami kehancuran. Bahkan kalau manusia itu seperti orang yang kerasukan setan, gitu ya. Nanti ini akan dijelaskan oleh Ustadz Devi ya, lebih jelasnya ya, bagaimana konsep dalilnya. Jadi riba itu akan senantiasa menimbulkan kegoncangan ekonomi. Ini dari sisi keimanan kita Bapak dan Ibu semuanya, kita yakin seyakin-yakinnya bahwa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu 100% benar, tidak ada keraguan sedikit pun. Kenapa? Karena Allah itu Maha tahu.
Kan seperti itu. Sehingga ketika Allah menyebutkan bahwa riba itu menyebabkan keguncangan, pasti akan ada keguncangan. Apalagi ketika riba itu diterapkan dalam sebuah negeri, suatu negara. Nah, kita lihat Bapak Ibu semuanya, bagaimana penjelasan ekonominya. Kalimatnya berikut. Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mislu riba. Jadi keadaan mereka itu demikian. Kenapa terjadi krisis adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat. Sesungguhnya jual beli sama dengan riba. Apa sih yang sama? Kita lihat Bapak Ibu ya. Ini kan alur ekonomi. Nah, apa yang mereka samakan? Ini profit yang terjadi dari jual beli barang dan jasa. Kemudian sewa lahan, upah, tenaga kerja, kemudian uang dengan uang diinvestasikan atau ditabungkan. Nah, ini dianggapnya sama gitu ya. Nah, ini persepsi awal yang dibangun dalam sistem ekonomi kapitalis. Pokoknya semuanya sama selama menghasilkan keuntungan, selama ada keuntungan di situ. Gitu ya. Nah, dari sini Bapak dan Ibu semuanya, nggak cukup di situ. Jadi saking maruknya, saking serakahnya orang-orang di sistem ekonomi kapitalis, ini saya merahin. Nah, ya, ini saya merahin, bisa dilihat Bapak dan Ibu semuanya. Nah, ini menunjukkan bahwa ini akan berkembang sendiri ketika perusahaan itu mengembangkan harta berupa uang. Jadi mereka akan berkembang sendiri. Ini berkembang sendiri. Ya. Ini saya merahin. Kenapa? Karena bunga. Itu ini akan berkembang sendiri. Kita lihat Bapak dan Ibu semuanya secara singkat. Nah, ketika bunga ini berkembang sendiri, Bapak dan Ibu semuanya, maka adalah yang namanya pasar keuangan tahap 1, yaitu perusahaan menambahkan modalnya untuk mendapatkan keuntungan di awal dan juga untuk meningkatkan profitnya, yaitu dengan menambah modal. Maka muncullah di sistem ekonomi kapitalis pasar keuangan tahap 1. Nah, apa sih pasar keuangan? Jadi Bapak dan Ibu semuanya, yang perlu Bapak Ibu ketahui di pasar keuangan ini itu adalah uang dengan uang itu berkembang sendiri. Gitu ya. Jadi uang harusnya kan logikanya sistem ekonomi yang bagus, uang dengan barang berkembang. Ada yang namanya selisih, namanya profit. Nah, ini uang dengan uang itu berkembang sendiri, gitu ya. Nah, ini yang menjadi masalahnya, gitu ya. Ada yang namanya lembaga perbankan. Maka di situ kita mengenal yang namanya riba. Nah, di situ. Nah, mau minjem berapapun, berapa miliar pun, berapa triliun pun, bank pasti akan meng-ACC. Gitu ya. Maka disitulah akan terjadi riba di situ. Gitu ya, pasar keuangan tahap 1. Ini lembaga perbankan, gitu ya, ada riba di situ. Gitu ya. Ini yang pertama, gitu ya. Jadi perusahaan itu bisa mengembangkan bisnisnya, bisa mengembangkan profit yang lebih besar lagi dengan permodalan. Nah, ini uang dengan uang. Kalau kita nabung 1 juta, dapat bunga 1%, itu nggak kerasa. Ya. Kalau kita nabung 2 juta, 3 juta, 10 juta, 100 juta, mungkin masih nggak kerasa. Tapi orang-orang kapital, itu mereka nabung itu bukan 1 juta, 2 juta, bukan 1 juta, bukan 10 juta, 20 juta, bukan 100 juta. Ya mereka itu nabung, itu omset perusahaan gitu ya. Bahkan kalau ada orang kapital punya uang banyak, nabung 1 triliun, 1% per tahun, itu sudah lumayan. Ini kan uang dengan uang, tanpa adanya barang dan jasa, berkembang sendiri. Gitu ya. Nah, sehingga ini disebut sebagai pasar keuangan tahap 1. Apakah cukup sampai di sini? Enggak, gitu ya. Jadi uang berkembang terus, tidak cukup di pasar keuangan tahap 1. Ada yang namanya pasar keuangan tahap 2. Nah, yaitu pasar modal. Gitu ya, ada pasar modal. Perusahaan ingin dapat untung lagi sebanyak-banyak. Selain menarik modal di bank, dia juga menarik yang namanya dividen, gitu ya. Nah, orang-orang yang mau bisnis tapi nggak dikelola, ingin punya saham, maka silahkan beli sahamnya. Ada yang namanya di sini dividen. Bagi hasil setahun sekali, akumulasi keuntungan dibagi setahun sekali. Gitu ya. Nah, ini perusahaan dapat modal, dividen. Ada share profit di sana. Bahkan sekarang itu kan obligasi gitu ya, surat hutang itu juga bisa diperjualbelikan. Gitu. Nah, ini pasar keuangan tahap 2 gitu ya. Jadi nggak cukup dari modal bank, kemudian untuk narik perusahaan itu keuntungan dari mana lagi, ada yang namanya jual saham, lembar-lembar saham. Nah, karena jual saham ini lama, kalau riba kan bank, perbankan itu kan setahun sekali juga. Kemudian pasar modal, dividen itu juga setahun sekali juga. Kan nggak seru, setahun sekali itu lama banget gitu ya. Akhirnya dipikirin gimana caranya supaya dapat uang lebih banyak lagi.
Coba lihat, yang berkembang itu bukan di atas ya, bukan barang dan jasa, tapi ini uang berkembang sendiri. Ada bunga, ada dividen. Bunga itu nanti ada yang namanya obligasi. Gitu ya, bisa diperjualbelikan lagi gitu ya. Nah, kemudian muncul pasar keuangan tahap 3 ini paling seru lagi. Ada yang namanya pasar sekunder. Nih kalau saya nyimak di grup itu banyak sekali yang alumni ya. Alumni yang pernah main saham pasti tahu gitu ya. Pasar sekunder itu sahamnya nah itu menjadi saham terbuka, dijual di publik. Kalau sahamnya nggak dijual kan setahun sekali dapat dividen. Tapi kalau misalnya dimasuk ke pasar sekunder, nah pasar second ya, barang-barang second, pasar sekunder, nah ini kan kalau kita beli sekarang saham, besok kan bisa dijual. Sekarang beli 10, beli 1000 saham. Besoknya kan 10.100 kita jual. Nah ini kan sudah untung 100 juta. Luar biasa gitu ya. Ini yang namanya capital gain. Coba lihat Bapak dan Ibu semuanya, ada yang aneh di sini. Apa yang aneh? Keanehan pertama, lihat. Garisnya itu tidak kembali ke perusahaan. Dia berhenti berputar sendiri di sini. Nggak balik ke perusahaan. Artinya Bapak Ibu semuanya, dari sini saja kita nggak perlu fatwa MUI saja. Ini sudah jelas, ini jual beli apaan? Produknya nggak ada. Paham ya Bapak Ibu ya? Di sini ya. Nah, kemudian apakah cukup dari capital gain? Nggak cukup Bapak Ibu. Ada yang namanya yang terakhir, pasar keuangan tahap 4, yaitu namanya pasar derivatif. Kalau sekarang beli saham, sahamnya diterima, kemudian besok jual lagi. Nah, pasar derivatif itu bahasa sederhananya adalah kita beli saham sekarang, tapi serah terimanya nanti, seminggu kemudian atau sebulan kemudian. Gitu ya. Nah, sebulan kemudian atau seminggu kemudian. Nah, dari sini Bapak dan Ibu semuanya coba lihat ya, kalau misalnya tiba-tiba sahamnya turun, berarti ada yang diuntungkan. Kalau ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Kalau sahamnya tiba-tiba naik juga sama, ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Nah, coba perhatikan Bapak dan Ibu semuanya. Nah, dari sinilah yang muncul bahwa di pasar keuangan tahap 4 inilah yang mulai muncul ledakan gitu ya. Kenapa ledakan? Nah, karena di sini Bapak dan Ibu semuanya coba lihat perkembangan uang itu lebih cepat daripada barang dan jasa. Makanya tahun 2008 bank terbesar di Amerika, Lehman Brothers, bank terbesar kedua di Amerika itu bangkrut. Kenapa? Karena ini terjadi kredit macet. Gitu ya. Dia menjual obligasi properti saat itu ya. Properti, kemudian orang-orang yang secara keuangan itu nggak sanggup menyicil itu dipaksa gitu ya, dikasih rumah. Kemudian semuanya kredit macet dan bukan 1-2, semuanya. Bahkan sekelas Lehman Brothers aja bangkrut tahun 2008. Kalau di Indonesia kan Century Bank yang bangkrut ya, memakan kerugian uang APBN 6,7 triliun. Gitu ya. Ini yang terjadi, ini keguncangan gitu ya yang terjadi. Nah, kita lihat Bapak dan Ibu semuanya, maka di sini benarlah janji Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Nah, akhirnya di sini Bapak dan Ibu semuanya Allah musnahkan orang-orang yang memakan riba itu, perusahaan yang memakan riba. Nah, oke, itu kerangkanya Bapak Ibu semuanya. Jadi secara rel kita sedang berada di kereta yang pasti menuju kepada krisis. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya, kenapa kita harus berbisnis emas? Kita lihat Bapak Ibu, sistem ekonomi kapitalis mempunyai 2 pilar yang justru menjadi sebab kehancurannya. Apa? Yang pertama fiat money, yang kedua riba. Oke, yang riba ini sudah kita bahas di awal sebagai kerangka pembelajaran kita, bahwa kerangka berpikir kita bahwa ternyata secara sistemik riba itu seperti itu. Jadi Bapak Ibu kan barang dan jasa, kalau kita produksi handphonenya 1. Ya, tapi uang berkembang. Handphone 1, uangnya berkembang 1 juta. Handphonenya 2, uangnya berkembang 100 juta. Gitu ya. Sehingga dengan riba saja, apa yang akan terjadi? Dengan ribanya saja, ini uang berkembang, uang yang berkembang lebih banyak daripada barang dan jasa. Itu apa namanya? Itu namanya inflasi. Gitu ya. Jadi jumlah uang lebih banyak daripada barang dan jasa. Barang dan jasanya kan butuh proses, butuh waktu. Sementara untuk perkembangan uang itu nggak butuh waktu, gitu ya. Oke, masih nyimak ya. Ini agak serius nih ya. Tapi santai aja ya. Kita akan bahas terkait dengan uang kertas. Kenapa di sini Bapak Ibu semuanya? Karena kan kalau secara sistemik kita kan nggak bisa pindah kereta Bapak Ibu ya.
Kita nggak bisa pindah kereta, ini Indonesia, kita mau pindah kemana gitu ya. Semua negara sistemnya sama, termasuk Saudi Arabia itu juga sama sistemnya, sistem kapitalis gitu ya. Artinya kalau mau pindah kereta kan nggak bisa, kita harus benar-benar pindah dunia kan seperti itu. Nah sehingga dari situ, karena secara sistem itu kita sedang menuju kepada kehancuran, krisis gitu ya. Nah bagaimana kita minimal selamat gitulah secara individu atau secara keluarga. Kita akan melihat Bapak Ibu semuanya, kita lihat uang kertas. Nah, jadi uang kertas ini Bapak Ibu semuanya, ini salah satu kekuatan utama sistem ekonomi kapitalis. Nah, makanya kan disepakati bahwa mata uang internasional apa Bapak Ibu? Boleh di chat room, mata uang internasional apa? Boleh diketik? Dolar. Dolar. Betul, dolar gitu ya. Bapak Ibu, kalau orang Amerika itu ya, orang Amerika minjemin kita dolar, itu bisa dipakai sama kita, gitu ya. Tapi kalau hutang ya, ngutangin dolar, bisa dipakai sama kita. Tapi sebaliknya, kalau kita mau bayar pakai rupiah, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena nggak laku rupiah. Makanya dibayarnya dengan yang lain, gitu ya. Dengan jasa, dengan barang, termasuk dengan sumber daya alam. Nah ini termasuk kekuatan ekonomi Amerika itu dari uang kertasnya. Kenapa? Karena setiap negara kalau mau bertransaksi itu harus pakai mata uang dolar. Standar ekonominya dolar, gitu ya. Nah makanya ini menjadi kekuatan Amerika. Kenapa jadi kekuatan Amerika? Bapak Ibu coba logikanya gini gitu ya. Kalau saya punya printer, saya bisa ngeprint uang sebanyak-banyaknya. Kalau terjadi krisis, kalau saya butuh uang, tinggal ngapain? Kan tinggal ngeprint. Gitu ya, paham ya maksudnya ya. Jadi kalau Amerika kekurangan uang, uangnya berharga. Sehingga apa yang dilakukan Amerika kalau Amerika itu mengalami kekurangan keuangan, tinggal ngeprint gitu, enak banget ya, tinggal pencet, print, cetak gitu ya, uangnya berlaku. Itu tapi berbeda dengan rupiah. Kalau kita mau bayar hutang pakai rupiah, itu nggak laku gitu ya. Nah ini uang kertas yang menjadi kekuatan Amerika saat ini. Kalau riba kan secara sistemik. Ini uang kertas. Nah, makanya Bapak Ibu semuanya, supaya setiap negara itu manut terhadap kebijakan Amerika menggunakan dolar sebagai mata uang kertas, akhirnya Amerika buat dua lembaga keuangan, yaitu IMF dan juga World Bank. Nah, perlu kita sama-sama ketahui bahwa krisis ekonomi dunia itu terjadi sejak tahun 1907. Ini aneh banget kan manusia itu ya. Udah tahu krisis, tapi masih dipakai gitu ya. Masih aja dipakai. 1907 ini krisis. Sudah krisis dari sejak lahir. Ibaratnya itu kalau bayi itu sudah cacat sejak lahir. Ya, tapi masih aja dipakai. Sampai dengan tahun 2001-2008. Gitu ya. Ini puncaknya. Tahun 2008, Lehman Brothers bangkrut. Indonesia juga kena dampaknya. Bank Century bangkrut gitu ya. Kemudian tahun 98, ini kan ada pola 10 tahunan Indonesia itu mengalami krisis gitu ya. Ini yang terjadi Bapak dan Ibu semuanya ya. Jadi sistem ekonomi itu sudah cacat sejak lahir. Gitu ya. Nah, tadi saya lanjutkan, akhirnya untuk membuat semua negara di dunia ini manut terhadap aturan Amerika, dibuat yang namanya IMF dan juga World Bank yang menyebutkan bahwa kesepakatan dari konferensi Bretton Woods dibentuk lembaga internasional untuk mengawasi situasi moneter dunia. Baik banget kan Bapak Ibu ya? Baik banget tugasnya. Tapi apa yang disepakati ini Bapak Ibu? Yang disepakati adalah dolar Amerika digunakan sebagai mata uang resmi internasional. Tapi, nah ini Amerika juga sudah paham. Pakar ekonomi dunia dari dulu sudah paham bahwa emas itu menjadi stabilitas ekonomi suatu negara. Gitu ya. Nah, tapi gitu ya, ketika Amerika itu kalau mereka mau mencetak mencetak dolar, mereka harus membackup-nya dengan emas. Jadi kalau misalnya mereka mau cetak 1 juta dolar, mereka harus siapkan berapa kilo emas di zamannya. Gitu ya. Kalau mereka mau cetak 1 dolar, mereka itu harus siapkan emas. Nah, ini untuk apa? Jadi kalau mereka mau cetak uang, ini bisa dikontrol, nggak seenaknya nyetak uang. Kenapa? Karena mereka butuh emas kalau mau nyetak uang. Paham ya di sini ya? Jadi sistem ekonomi, keuangan, inflasi itu bisa dikendalikan dengan emas. Coba bayangkan Bapak Ibu ya. Ini untuk sebuah negara saja, inflasi dikendalikan pakai emas. Gitu ya. Apalagi untuk kita yang sekarang. Kita lihat Bapak Ibu. Apa yang terjadi ini? 1907, 1971.
Ya, Amerika melepaskan standarisasi dolar dengan emas. Ini yang terjadi krisis sampai dengan saat ini, Bapak Ibu ya. Amerika kalau mau ngeprint dolar nggak pakai emas lagi. Apa yang terjadi? Nah, karena defisit neraca perdagangan, kan Amerika tuh banyak perang dunia, melakukan perang dunia. 1, perang dunia 2 gitu ya. Kemudian Hiroshima, Nagasaki. Kemudian juga bagaimana mereka itu menyerbu Irak. Nah, ini kan butuh biaya perang yang cukup besar. Jadi mereka defisit neraca perdagangan, uangnya habis. Nah, sehingga mereka memberlakukan yang namanya sistem mata uang mengambang atau yang sekarang namanya fiat money. Fiat money itu adalah uang palsu yang dianggap berharga dengan adanya undang-undang. Gitu ya. Gitu ya. Ini yang namanya fiat money. Jadi fiat money ini adalah uang kertas. Uang kertas itu bukan real money. Real money itu adalah dinar dirham. Jadi antara nilai uangnya dengan nominalnya itu setara. Itu real money. Nah, fiat money itu adalah uang palsu, bukan real money. Fiat money ini adalah uang kertas. Antara nominal dengan biaya cetaknya, nah dengan kertasnya, itu lebih murah kertasnya daripada nominalnya. Ini fiat money, uang kertas yang berlaku secara internasional. Apa yang membuat ini berlaku? Yang pertama undang-undang, yang kedua ini lembaga yang nyetaknya siapa. Ini yang membuat uang kertas itu berlaku dan kita nggak bisa sembarangan nyetak uang. Berikutnya, ini yang namanya fiat money. Tapi saya nggak dapat yang gambarnya ibu-ibu gitu ya. Katanya kalau ibu-ibu itu diibaratkan dengan uang ya, yang di grup itu ya. Ini yang membuat uang ini berlaku. Apa? Adanya undang-undang. Maka kita kalau nyetak uang sendiri itu kena pidana. Padahal sama-sama uang kertas gitu ya. Coba kan Salam Gold kan punya percetakan juga. Pak Joni kan punya percetakan. Saya yakin dengan kualitas kertas yang lebih baik, kualitas percetakan mesin cetak yang lebih baik, itu bisa membuat uang kertas lebih bagus daripada uang rupiah sekarang. Tapi kan permasalahannya laku nggak? Nggak laku gitu ya. Bahkan bisa jadi dipidana gitu ya. Ini yang membuatnya, itu undang-undangnya dan ini lembaga pembuatnya. Nah, jadi uang fiat money itu adalah uang yang memiliki nilai antara bahan pembuat dan nilai yang tertera digunakan sebagai alat pembayaran yang dijamin oleh undang-undang. Secara real, fiat money ini tidak mempunyai nilai. Apa sih nilainya uang kertas? Rupiah ini nggak laku kok di Amerika. Kalau di Arab masih laku gitu ya. Karena banyak orang Indonesia yang belanja itu ya. Nah, tapi secara internasional Bapak Ibu semuanya, kita lihat bahwa rupiah ini nggak laku, nggak berharga sekali gitu ya. Tapi yang namanya dinar, emas, ini mau dibelanjain di negara manapun pasti laku. Kenapa? Karena emas. Kalau rupiah nggak laku. Kenapa rupiah itu laku? Karena adanya undang-undang. Gitu ya. Paham ya di sini Bapak Ibu ya. Nah, apa itu nilai pembuatnya, bahan pembuat? Coba lihat Bapak Ibu. Berapa sih biaya cetak untuk mencetak 1 lembar uang 50.000? Paling cuma Rp1.000 biaya cetaknya. Atau yang kertasnya bagus lah 5.000. Dengan mengeluarkan uang Rp5.000, negara bisa mencetak Rp50.000 1 lembar. Gitu ya. Paham ya di sini Bapak Ibu ya? Ini bagaimana uang kertas itu bisa menjadi sumber krisis. Nah, artinya di sini Bapak dan Ibu, sistem ekonomi kapitalis, kembali saya ulangi, mempunyai 2 pilar yang menjadi sebab kehancuran, yaitu uang kertas dan juga riba. Tadi sudah ya, bunga sudah. Kita fokus ke uang kertas. Apa yang terjadi seandainya Amerika nyetak uang tidak dibatasi? Atau kalau Indonesia, Bank Indonesia, kalau Indonesia krisis, apa yang terjadi seandainya Bank Indonesia nyetak uang tanpa batas? Yang terjadi adalah uangnya dicetak, makin banyak beredar di pasar, kemudian barang dan jasa segitu-gitu aja. Inilah yang namanya inflasi. Paham ya di sini Bapak Ibu ya? Makanya tahun 1907 sampai 1978 ketika Amerika krisis, Jerman juga krisis. Ini uang kertas asli, uang asli yang berlaku di Jerman. Ini krisis dimainin sama anak-anak, digunting-gunting. Kenapa? Saking tidak berharganya uang kertas. Ini uang asli Bapak Ibu. Ini uang asli. Gitu ya, bahkan Bapak Ibu, ini yang terjadi ya ketika kalau percetakan uang itu tidak dibatasi, tidak dikontrol.
Nah, negara butuh uang tinggal ngeprint. Negara butuh uang tinggal ngeprint. Nah, ini yang terjadi. Terlalu banyak dibandingkan barang dan jasa. Nah, kemudian Bapak Ibu kita lihat, ini gerobak gitu ya, bahwa isinya adalah uang. Mau diapain? Ini mau belanja. Jadi Bapak Ibu pernah terjadi di Jerman, orang itu kalau mau belanja kan nggak ada alat transportasi, ada yang namanya gerobak. Mereka bawa gerobak isinya uang. Ini kisah nyata Bapak Ibu ya. Isinya uang. Kemudian ketika tengah jalan, dia itu kebelet pipis. Akhirnya dia pipis dulu kan gerobaknya ditinggalin karena nggak ada toilet umum kan, pipis dulu. Kemudian setelah balik lagi gerobaknya hilang, tapi uangnya ada. Gitu ya. Uangnya ditumpahin, gerobaknya dimaling. Gitu ya. Ini saking berharganya sebuah gerobak. Ini bahkan zaman dulu Bapak Ibu ini mereka mau masak itu, ini dibakar ya. Uangnya dibakar. Jadi bisa masak nasi pakai uang. Kalau sekarang kan beli nasi pakai uang ya. Dulu itu lebih canggih lagi Bapak Ibu ya. Orang-orang masak nasi itu pakai uang. Nih lihat nih disapuin uang itu, dibuang-buangin. Saking tidak berharganya. Makanya kalau sekarang ada yang namanya Zimbabwe. Kenal ya Bapak Ibu ya? Negara yang namanya Zimbabwe. Saat ini mata uangnya kan mata uang Cina. Nah, di Zimbabwe Bapak Ibu ini seru banget gitu ya. Karena kalau anak-anak minta uang jajan ya, Pak minta uang jajan, dikasihnya 10 juta atau bahkan 100 juta atau bahkan 1 miliar. Kenapa? Karena harga permen di Zimbabwe 50 miliar gitu ya. 15 miliar, 10 miliar. Jadi kebayang anak-anak, Bapak, Pak, Bu, atau Umi, Abi minta uang, mau jajan. Bapak Ibu ngasihnya seperti ini. Gitu ya. Mereka bawa tas isinya uang semua. Gitu ya. Buat apa? Hanya sekedar membeli permen. Gitu ya. Ini hyperinflasi. Wajar nggak sih kalau dari logika yang tadi secara sistemik, kemudian dari sisi uang kertas, yang tadi sama-sama kita bahas terkait dengan uang kertas, maka wajar banget gitu ya ketika akan terjadi hyperinflasi seperti ini. Makanya Bapak Ibu semuanya sedikit disinggung. Emas, zaman Nabi, harga satu kambing dari 1 Hijriah sampai dengan 1931 Hijriah, berarti sudah 19.000 tahun, harganya tetap. Harga kambing zaman Nabi 1 dinar, kambing terbaik zaman Nabi. Harganya 1 dinar. Sekarang juga sama, 1 dinar 4,25 gram emas. Kalau 1 gram emas 900.000, biar gampang itu ya, 1 juta kali 4 juta. Sudah dapat 2 kambing. Artinya apa Bapak dan Ibu semuanya? Di zaman sistem ekonomi Islam, orang-orang yang gajinya itu pakai dinar, itu bisa sejahtera dengan sendirinya tanpa gajinya naik. Kenapa kita lihat? Harga kambing, dulu itu 1 kambing, sekarang itu bisa dapat 2 kambing. Atau 1 kambing, tapi kambingnya yang bagus banget kan 1 dinar itu. Kan seperti itu. Makanya kalau zaman Nabi, gajinya pakai dinar, mereka naik gaji, kebutuhannya kan tetap. Harga barang kan tetap, nggak naik. Gitu ya. Makanya kalau mereka naik gaji, ke taraf kehidupannya semakin sejahtera. Beda banget dengan sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Sehingga jarak yang kaya sama yang miskin itu jauh banget. Kaya makin kaya, miskin makin miskin. Beda banget di sistem ekonomi Islam. Ini saya cuma bahas sistem uangnya loh. Kalau secara sistem ekonominya nanti bisa dibahas sama Ustaz Devi. Gitu ya. Ini kita bahas emasnya saja. Gitu ya. Di zaman emasnya saja Bapak dan Ibu semuanya ini bisa membuktikan bahwa yang kaya makin kaya, yang miskin itu jadi kaya. Makanya puncak kejayaan Islam itu terjadi di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Apa yang terjadi? Gaji guru 9.000 dinar. Coba, kalau gaji guru 9.000 dinar, dia ikutan nggak jadi resellernya Salam Gold? Kan nggak mungkin, gitu ya. Udah cukup fokus ngajar aja, gitu ya. Nah, kan seperti itu. Kemudian bahkan Umar bin Abdul Aziz itu adalah orang yang paling miskin di sistem kekhilafahan saat itu. Coba, ya, khalifahnya paling miskin, gitu ya. Bahkan di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, orang-orang kesulitan mau bayar zakat. Sekarang juga sama sih ya, orang-orang mau bayar zakat susah, zakat mal, ya susah. Kenapa? Uangnya nggak ada, gitu ya. Kalau zaman Umar bin Abdul Aziz, orang-orang susah bayar zakat karena yang nerimanya nggak ada. Nah, beda tipis lah ya, sama-sama susah bayar zakat. Gitu ya. Ini sempat terjadi seperti itu. Artinya apa? Fakir miskin, mustahik zakat tidak ditemukan di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Makanya kalau kita melihat sistem dari uang, sistem Islam dari uangnya saja, emas itu sudah masuk akal gitu ya. Ternyata benar
zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak ditemukan mustahik zakat satupun. Gitu. Nah, maka Bapak Ibu semuanya kita kembali. Nah, ini peraih Nobel Ekonomi Robert A. Mundell menyebutkan, ketika masyarakat menggunakan fiat money, maka konsekuensi logisnya mereka telah memasuki tahapan ekonomi baru, yaitu inflasi abadi. Apa maksudnya, Bapak Ibu? Kita sedang berada di dunia yang mustahil harga barang turun. Oke, saya ulangi ya. Kita berada di sebuah dunia yang mustahil harga barang turun. Gitu ya. Jadi pasti naik terus. Gitu. Ya, kalau uangnya masih pakai uang kertas. Ini Ustaz Devi, ini mentok 100 sepertinya akun Zoom-nya banyak yang japri ke saya. Sepertinya mentok 100 nggak sampai 300. Harusnya pesertanya masih bisa banyak lagi nih. Ini mentok 100 dari tadi nggak nambah soalnya. Saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Beruntung sekali Bapak Ibu yang bisa gabung duluan ya. Nah, tentu atas izin Allah ya. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu, utang nasional dan inflasi adalah anak dari sistem uang kertas. Ya. Jadi Bapak Ibu, catatannya apa? Bahasa dakwah kita, kalau ini kan bahasa jualan biasanya ya. Bahasa dakwah kita apa? Semakin orang itu meyakini bahwa emas itu adalah bagian dari Islam dan Islam itu tidak bisa kejayaan ekonomi Islam itu adalah dengan emas, kita bisa melihat bahwa ini orang pakar ekonomi, bukan saya yang menyebutkan ya. Pakar ekonomi gitu ya menyebutkan kita berada di zaman yang mustahil harga barang itu turun, pasti naik. Nggak mungkin turun, mustahil gitu ya. Nah, makanya Bapak Ibu semuanya kita lihat gitu ya. Ini dalam sebuah buku namanya buku Marshall Silver. Kalau Bapak Ibu kenal Robert Kiyosaki gitu ya, ini sama satu angkatan gitu ya. Ada namanya Robert Kiyosaki, ada yang namanya Marshall Silver. Nah, ini juga mengeluarkan sebuah buku. Gitu dia melakukan namanya sebuah penelitian. Apa sih yang membuat orang-orang itu kaya? Ini pertama sistem, Bapak Ibu semuanya. Sekarang kita lihat dari habits orang-orang dalam menyimpan uang. Kita lihat Bapak Ibu semuanya, nilai kekayaan dunia tahun 2017 ya, karena saya sulit banget melogikakan ketika terjadi pandemi seperti 2020-2021 itu. Jadi saya ambil tahun 2017 supaya kegambar. Tahun 2014 Bapak Ibu, 2014 ya. Saya dapat data 2014 bahwa kekayaan dunia itu 246 triliun. Ini kekayaan dunia ya. Jadi kekayaan saya digabungkan dengan kekayaan Bapak Ibu, digabungkan dengan kekayaan semuanya, member group, dan digabungkan dengan kekayaan seluruh masyarakat Indonesia, digabungkan dengan seluruh kekayaan masyarakat dunia. Terkumpullah nilai kekayaan 280 triliun. Asik banget ya, banyak banget ya. 280 triliun US dollar. Nah, ini bukan Indonesia. Bukan rupiah ya, US dollar. Tahun 2014 itu 240 triliun US dollar. Jadi Bapak Ibu semuanya, menurut Oxfam University, lembaga ekonomi dunia menyebutkan bahwa setiap tahun kekayaan dunia itu naik. Jadi harusnya kan kalau setiap tahun nilai kekayaan dunia itu naik, harusnya kan nggak ada orang miskin. Tapi ternyata orang miskinnya masih makin banyak. Orang yang mati kelaparannya makin banyak. Tapi anehnya nilai kekayaan kok makin naik. Nilai kekayaan naik, orang yang mati kelaparan juga naik. Nilai kekayaan dunia naik, tapi orang miskin makin banyak. Ini yang terjadi. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu semuanya? Kita lihat. Ternyata distribusi kekayaan tidak merata. Makanya sistem ekonomi kapitalis itu fokus ke produksi. Sistem ekonomi Islam itu fokus ke distribusi kekayaan yang merata. Gitu ya. Makanya Bapak Ibu semuanya enak banget hidup di sistem ekonomi Islam. Kenapa? Karena orang kaya itu takut duitnya banyak. Takut duitnya banyak. Coba Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Karena hisabnya paling berat. Makanya Abdurrahman bin Auf itu kan orang yang paling kaya. Orang paling kaya itu Utsman bin Affan. Orang kaya ya di masa Nabi. Orang yang terlahir mustahil miskin. Itu Abdurrahman bin Auf. Gitu ya. Enak banget ya. Orang yang mustahil miskin. Jadi benar-benar jadi manusia yang nggak bisa miskin. Gitu ya. Ini Abdurrahman bin Auf. Yang hartanya, dia jadi orang kaya. Hartanya habis di jalan Islam. Tanah wakafnya banyak. Gitu ya, sodakohnya paling banyak, masya Allah gitu ya. Nah ini yang terjadi Bapak Ibu semua. Makanya orang kaya dalam Islam, orang kaya yang Muslim zaman Nabi, mereka itu nggak menumpuk kekayaan, mereka kaya raya gitu. Tapi saat itu, tapi cepat juga habisnya, cepat kaya lagi, cepat habis lagi. Itu yang terjadi. Makanya Abdurrahman bin Auf paling takut ketika punya banyak harta. Makanya pernah kan Abdurrahman bin Auf itu
ingin miskin, berdoa sama Allah, ya Allah ingin miskin. Nah, coba kita doanya apa gitu ya. Doanya ingin miskin. Akhirnya suatu ketika musim kurma, ternyata panen kurma gagal semua gitu ya. Aha gitu ya. Abdurrahman bin Auf punya ide. Dibelilah kurma-kurma busuk orang-orang Madinah. Seluruh kota Madinah dibeli kurma busuknya dengan harga normal. Akhirnya harta Abdurrahman bin Auf habis di situ beli kurma busuk. Suatu ketika ada bangsawan ya yang dia itu sakit, bangsawan di sebuah negeri, dia itu menjadi pejabat sebuah negeri, itu masyarakatnya banyak yang sakit, ternyata obatnya adalah kurma busuk. Nah, akhirnya berapapun harga kurma tersebut akan dibeli oleh orang tersebut. Kenapa? Untuk apa? Untuk obat. Kan populer banget ya ceritanya ya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia belilah 10 kali lipat dari harga beli Abdurrahman bin Auf. Kaya lagi gitu ya. Ini luar biasa ya. Ini distribusi kekayaan. Nah, Bapak Ibu kita lihat tahun 2016 laporan Oxfam University menyebutkan bahwa setengah kekayaan dunia diperkirakan dimiliki oleh 1% orang terkaya. Jadi 1% orang kaya dunia menguasai 50% kekayaan dunia. Jadi setengah dari kekayaan dunia, jadi yang tadi ini Bapak Ibu nih, 280 triliun, setengahnya 140 triliun dikuasai oleh 1%. Makanya kan tahun 2016, kalau nggak salah ya, lupa saya nih, yang di Inggris itu pernah demo besar-besaran. We are the 99%. Gitu ya, karena ini. Gitu ya. Kami 99%, maksudnya apa? Ya ini, maksudnya ini. Jadi orang kaya, super kaya bahasanya itu menguasai setengah kekayaan dunia. Bagaimana Indonesia? Kita balik lagi setelah jalan-jalan dunia. Balik lagi ke Indonesia. Bagaimana dengan Indonesia? Nah, ini Ketua KPPU menyebutkan 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 95% kekayaan Indonesia. Artinya apa Bapak Ibu? Saya dan Anda semuanya saat ini sedang memperebutkan kekayaan Indonesia sebesar 5%. Jadi kita ini sedang memperebutkan 5% kekayaan Indonesia, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena 95%-nya dikuasai oleh orang super kaya di Indonesia. Nah, termasuk lembaga Oxfam dunia juga menyebutkan laporan kekayaan 4 orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan 100 juta penduduk termiskin. Maksudnya apa ini Bapak Ibu? Jadi setengah penduduk Indonesia kekayaannya setara dengan 4 orang. Ini Masya Allah ya. Nah, kemudian Bapak Ibu semua kita lihat apa yang terjadi. Nah, makanya Marshall Silver itu ini bukunya. Marshall Silver menulis buku namanya Fashion, Profit and Growth. Itu ya, menyebutkan, nah seandainya yang tadi 280 triliun US dollar dibagi rata ke seluruh penduduk dunia, saya dan Bapak dan Ibu semuanya, itu kalau dibagi rata itu dapat 2.400.000 US dollar. Atau setara dengan luar biasa ya. Atau setara dengan 24 miliar. Jadi kalau dibagi rata Bapak Ibu, kekayaan dunia itu setara dengan 24 miliar. Gimana Bu? Kita bagiin aja atau gimana nih? Bagiin aja. Seru ya kalau kita bagiin ya. Pak, Bu, kalau dibagiin kita per orang dapat 24 miliar nih. Gimana kalau kita bagiin aja nih? Ya. Mustahil Pak, mustahil. Cuman masalah ini uangnya ada di siapa nih? Mau dibagiin nggak tahu nih ada di siapa ya. Bagi aja Pak, bagi. Oke, kita main-main Pak ya. Kita buktikan penelitiannya Marshall Silver. Gini Pak, ini seandainya loh Pak ya. Tolong diikuti ya. Seandainya 24 miliar 280 triliun US dollar dibagi rata, kita dapat 24 miliar. Pertanyaannya Pak, kalau Bapak Ibu punya uang 24 miliar, bagaimana cara menghabiskannya? Coba di kolom komentar Pak, saya ingin tahu Pak, gimana cara ngabisin uang 24 miliar? Bu, suruh ngabisin uang 24 miliar. Jangan sodako, jangan ngasih orang. Ya kenapa? Karena per orang dapat 24 miliar. Beli LM, Pak. Masya Allah ya. Beli emas. Ya, apalagi ya, beli emas gitu ya. Oke, ya pilihannya properti. Naik haji. Beli emas sama mobil, ada mobilnya. Beli properti apalagi? Boleh di kolom komentar Bapak Ibu diketik. Kira-kira kalau Bapak Ibu punya sedekah, Masya Allah. Ini
Ini suruh ngabisin duit aja, duitnya nggak ada aja pusing ya, apalagi kalau ada nih ya. Berkali-kali. Ini Nikah dulu lah, Bu lagi. ya. Ini kita latihan, Bu ya, latihan. Latihan Itu kalau yang beli misalnya mobil Bapak Ibu SMK punya uang siapa tuh? 24 M ya. Wakaf. Oke, baik ya, kita lanjutkan. Nah, menurut Marshall Silver Bapak Ibu, kita lihat dari habits. Nah, ini kan Bapak Ibu kan ini sedang ada seminar, sering banget gitu ya, sudah sadar terkait dengan edukasi emas. Kita lihat, cara orang menghabiskan uang itu ternyata Bapak Ibu semuanya, Marshall Silver menyebutkan bahwa mayoritas orang ketika dapat uang itu fokus membangun lifestyle. Sementara minoritas itu membangun yang namanya wealth style, membangun kekayaan. Mereka itu fokus membangun gaya hidup. Sementara sebagian kecil minoritas itu membangun yang namanya membangun kekayaan. Ini habits mayoritas masyarakat Indonesia dan dunia. Nah, kemudian kita lihat Bapak Ibu semuanya. Generasi milenial disebut tidak suka membeli aset tetap. Kemudian 95% kaum milenial terancam jadi gelandangan di tahun 2020. Sekarang sudah 2021. Nah, kita lihat Bapak Ibu semuanya hasil penelitiannya ya, biar cepat nih ya. Kata Marshall Silver, seandainya uang itu dibagi rata per orang dapat 25 miliar, 24 miliar, maka Bapak Ibu semuanya dalam kurun waktu 5 tahun, perhatikan, dalam kurun waktu 5 tahun komposisi akan kembali ke semula. 1% orang terkaya menguasai 50% kekayaan dunia. Nah, ini yang terjadi dari habits-nya saja. Sistem ekonomi kapitalis ini membuat seseorang itu bisa lupa diri gitu ya. Makanya budaya hedonisme, membeli sesuatu yang tidak butuh gitu ya, budaya konsumtif itu erat banget dengan sistem ekonomi kapitalis. Gitu. Itu sengaja dibuat. Makanya walaupun uang dibagi rata, 5 tahun kemudian akan kembali ke komposisi semula. Kita lihat Bapak Ibu semuanya. Kita akan belajar bagaimana orang-orang itu membangun kekayaannya. Orang-orang yang membangun kekayaan, mereka itu fokus membangun kebutuhan. Oke, ini bahan edukasi Bapak Ibu ya. Mereka kalau punya uang, mereka fokus bertahan hidup. Hanya sekedar berkecukupan, nggak banyak gaya. Kemudian yang penting bisnisnya tumbuh. Sementara orang-orang yang fokus membangun lifestyle, mereka itu kalau punya uang beli mobil, gaya, gitu ya. Menghabiskan uangnya hanya sekedar untuk hiburan, gitu ya. Nah, maka Bapak Ibu semuanya, Marshall Silver menyebutkan bahwa orang-orang yang membangun wealth style ketika mendapatkan uang, dia akan melakukan yang namanya investasi. Mereka mau mobil, mereka akan investasi. Mereka mau beli rumah, mereka akan investasi. Mereka mau beli apapun, handphone baru, mereka akan investasi. Ketika investasinya itu menghasilkan, baru hasil dari investasi itu mereka belikan mobil. Mereka mau umroh, mereka investasi. Investasinya berhasil, mereka umroh. Mereka mau beli rumah, diinvestasikan uangnya. Investasinya berhasil, menghasilkan, dia beri rumah. Itu yang dilakukan oleh orang-orang kaya ketika mereka itu punya uang. Nah, makanya di sini Bapak dan Ibu semuanya, berarti solusinya adalah investasi. Cuman permasalahannya adalah investasi apa yang terbaik. Kan ini juga menjadi bahan investasi, bahan edukasi. Gitu ya. Yang pertama kan pilihannya adalah ya udah yang aman deposito di bank. Gitu ya. Deposito di bank apakah aman? Kan enggak. Bunga deposito 6-7%. Bahkan jarang banget bank itu ngasih bunga deposito itu 7%. Itu udah krisis lah kalau ibaratnya jualan itu sudah flash sale gitu ya. Sudah diskon mati-matian gitu ya. Gitu. Ini 7% jarang, apalagi yang ngasih 10% jarang banget. Sementara inflasi saat ini Bapak Ibu semuanya dari harga emas dan properti per tahun itu 9 sampai dengan 20%. Jadi lebih besar inflasi daripada bunga deposito. Makanya di sini Bapak dan Ibu semuanya kita lihat sudahlah kecil haram. Gitu ya, deposito di bank. Ini pilihan berarti kan ini bukan pilihan investasi terbaik. Terus apa? Oke, investasi di saham. Tadi sama-sama di awal kita sudah sama-sama mengetahui bahwa di saham itu gambling, judi gitu ya, tetap jalan setan gitu ya. Orang bisa kaya mendadak, tapi jangan lupa orang juga bisa miskin mendadak. Maka ini pun bukan investasi yang aman. Kan syarat investasi itu kan aman, bukan cuma aman tapi dia itu kuat. Bukan cuma kuat tapi dia itu liquid, bisa dijual kapan aja. Gitu ya. Maka pilihannya Bapak Ibu semuanya, ada juga orang-orang yang investasinya di bisnis.
Kan kalau investasi di bisnis itu boleh-boleh aja, nggak masalah. Tapi kan resikonya ramai untung, sepi rugi. Artinya ada resiko, nggak aman juga. Sementara kan kita membutuhkan investasi, apalagi nggak bisa bisnis. Nggak bisa jualan. Nah, butuh investasi yang aman, bukan cuma menguntungkan. Kalau menguntungkan, oke lah, semuanya menguntungkan. Tapi kan yang dicari kan bukan cuma menguntungkan, aman dan juga bisnis itu kuat. Gitu ya. Nah, maka kan pilihannya, adakah investasi yang aman, kuat, dan juga liquid? Kan ini, kalau menguntungkan, pastilah yang namanya bisnis, pasti ada untung dan rugi. Inilah sudah pasti untung, aman, kuat, dan liquid. Kan pilihannya ada dua. Yang pertama apa? Investasinya di properti. Benar nggak? Ya, investasinya pasti properti. Kalau investasi di properti, pertanyaannya, apakah investasi di properti itu aman? Aman nggak investasi di properti? Aman banget, nggak kena inflasi. Gitu ya. Investasi di properti itu aman banget. Kuat nggak sih investasi di properti itu dari krisis? Aman ya, sepakat. Aman. Kuat nggak? Kuat banget. Dia nggak tergerus oleh krisis, nggak peduli krisis, harga properti naik. Cuman permasalahan kan yang ketiga, dia nggak liquid. Nggak bisa dijual kapan aja. Bapak Ibu butuh uang. Ujung-ujungnya jual properti. Coba, pasti kalau mau cepat laku jualnya murah. Gitu ya. Kan nggak liquid masalahnya. Dia aman, dia kuat, tapi kan nggak bisa dijual kapan aja. Harus nyari orang yang mau beli. Kan gitu. Paham ya arahnya kemana? Pilihan kedua kan emas. Ya, 9-nya ada 3, jangan diprotes ya Bapak Ibu ya. Ini harusnya 9-nya ada 4. Nah, ini nilai jual salam gold. Yang pertama, kalau investasinya di emas, ini pasti menguntungkan. Ya, tidak tergerus investasi. Properti untung, emas juga untung. Gitu ya, untung banget gitu ya. Aman gitu ya. Dia tidak terkena inflasi. Apakah bisnisnya tahan lama, kuat? Iya. Bisnis emas kan juga kuat, bisa bertahan kapan saja. Nilainya terus naik. Nah, dan yang terakhir Bapak Ibu semuanya, jangan lupa bahwa emas itu liquid. Maaf ya, ini harusnya checklist. Dia itu liquid. Dia itu bisa dijual kapan saja. Ya, butuh uang, jual sedikit bisa, jual banyak juga bisa. Emas itu liquid. Ini tanda silangnya, koreksi ya, harusnya tandanya checklist. Tandanya checklist ya. Ini tandanya checklist. Ya, dia liquid, bisa dijual kapan aja. Nah, makanya di sini Bapak dan Ibu semuanya ya, cerdas finansial dengan emas bersama salam gold. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu semuanya sebagai pembuka pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan pembuka ini bisa memperkuat kita semuanya, semakin meyakini bahwa bisnis emas ini adalah bisnis yang terbaik dan potong pajak kena penalti, ya benar ya. Nah, dan mudah-mudahan ini bisa memperkuat kita semakin bahwa kita berada di jalur yang tepat, bahwa kita sedang menyelamatkan diri kita. Dan ingat Bapak Ibu semuanya, ketika ini bisnis terbaik, bahwa ketika kita jualan, itu kita tidak sedang menyelamatkan diri kita sendiri, tapi kita sedang menyelamatkan orang lain. Makanya mulia sekali Bapak dan Ibu semua yang saat ini aktivitasnya jual beli emas. Ini bukan pesan sponsor ya. Mulia sekali aktivitas kita semuanya karena aktivitas kita sedang membantu orang lain, sedang menyelamatkan orang lain. Apabila Indonesia saat ini terjadi resesi, apalagi isu pemotongan angka 0 di belakang angka rupiah itu, pemotongan angka 0 itu jadi, maka solusinya itu adalah emas gitu ya. Nah, termasuk bagaimana krisis terjadi, kemudian Indonesia benar-benar bangkrut, maka kita bisa salah satunya kita bisa menyelamatkan diri yaitu dengan menyimpan emas. Kalau kita nyimpan uang, ya, kalau kita nyimpan uang, maka uang itu secara tidak langsung akan tergerus oleh inflasi. Artinya, kalau kita nabung, nabungnya adalah uang, itu tergerus oleh inflasi. Uang kita sedang dicolong, ya, secara tidak langsung. Siapa yang nyolong? Inflasi. Gitu ya. Makanya bagaimana kita menyelamatkan uang itu adalah dengan emas. Ya memang ketika jual beli buyback itu memang ada persentase pemotongan, tapi harus diingat itu masih tetap aman gitu ya karena daripada kita nyimpan uang kertas yang tidak ada harganya. Itu kecuali memang untuk kebutuhan-kebutuhan cepat, tapi untuk kebutuhan-kebutuhan itu sifatnya tabungan daripada kita nyimpan uang. Nah, kemudian uang itu cepat habis, kemudian uang itu tergerus inflasi, nah maka solusinya memang harus megang emas, nabung emas. Karena kan bahasanya nabung ya. Kalau bahasa jualan kita kan di website itu nabung ya, bukan
investasi gitu ya, nanti kena OJK gitu ya. Tapi kan ini investasi sebenarnya. Makanya kita akan jelaskan ini di materi-materi gathering.